Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyananda Putri dengan nomor induk mahasiswi V2324014 dari program studi Diploma 3 Budidaya Ternak Fakultas Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas ulangan akhir semester saya, yaitu mengenai biometrik dan atribut Based Access Control. Baiklah, di sini pertama-tama saya akan membahas tentang biometrik. Biometrik sendiri berasal dari bahasa Yunani, di mana bios artinya hidup, sedangkan metron artinya mengukur. Maka dapat disimpulkan, biometrik adalah pengukuran dan analisis karakteristik biologis atau perilaku individu. Karakteristik ini kemudian digunakan untuk mengidentifikasi atau memverifikasi identitas seseorang. Contoh karakteristik biometrik sendiri meliputi sidik jari, pengenalan wajah, iris mata, hingga pengenalan suara, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan autentikasi biometrik itu merupakan teknologi untuk melindungi data dengan keamanan perseorangan. Biasanya ini diterapkan untuk keamanan perangkat seperti smartphone dan laptop, atau dapat digunakan untuk sebagai keamanan kartu debit yang sudah menggunakan teknologi canggih dengan sidik jari. Selanjutnya, biometrik ini tidak hanya sering ditemui di kehidupan sehari-hari, jadi banyak teknologi zaman sekarang maupun masyarakat yang menggunakannya. Ternyata biometrik juga memiliki keunggulan. Yang pertama, hanya dimiliki oleh satu orang. Kemudian yang kedua, kecepatan dan efisiensi skala masif. Yang ketiga, tingkat akurasi yang tinggi. Dan yang keempat, kemudahan akses. Tentunya ini hanya beberapa keunggulan yang saya tuliskan di presentasi saya kali ini. Biometrik masih memiliki keunggulan lainnya yang bisa teman-teman searching sendiri di internet. Nah, tentunya selain memiliki berbagai keunggulan, biometrik ini juga mempunyai tantangan. Yang pertama ada resiko pelanggaran data, karena biometrik itu bersifat rentan terhadap pemalsuan, jadi sangat beresiko sekali terhadap pelanggaran data maupun pemalsuan data. Kemudian yang kedua, ada kerentanan terhadap spoofing. Spoofing ini tidak jauh beda dari pemalsuan data. Biasanya perilaku kejahatan spoofing itu menggunakan seperti foto atau masker. Kemudian yang ketiga, kekhawatiran privasi jangka panjang. Karena biometrik ini hanya bersifat sekali dan tidak dapat diubah, maka dari itu privasinya memiliki kekhawatiran dengan jangka panjang. Dan yang keempat, positif atau negatif palsu. Dari beberapa tantangan sebelumnya, tentunya memiliki solusi untuk mencegah maupun menyelesaikannya. Yang pertama, keamanan tingkat lanjut, yaitu menggunakan pendekatan proaktif untuk merekam detail fisiologi pemilik biometrik agar lebih spesifik. Kemudian yang kedua, ada deteksi keaktifan. Teknologi ini biasanya dapat membedakan ciri biometrik asli dan palsu. Misalnya, deteksi keaktifan dalam sistem pengenalan wajah dapat melibatkan analisis kedipan mata, alami, atau perilaku spontan lainnya, seperti menghadap ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah, yang tentunya sulit ditiru dengan foto atau masker. Dan yang ketiga, melakukan update. Terus melakukan pembaruan biometrik sesuai dengan bentuk fisiologis yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Karena kita manusia tentunya masih bertumbuh dan berkembang, atau dikala kita mengalami perubahan fisiologis, kita pasti sulit dikenali oleh biometrik sebelumnya. Oleh sebab itu, kita harus sering melakukan update terus-menerus. Selanjutnya kita masuk ke autorisasi dengan menggunakan metode ABAC. Kontrol akses berbasis atribut atau ABAC juga dikenal sebagai kontrol akses berbasis kebijakan untuk IAM. Mendefinisikan paradigma kontrol akses di mana otorisasi subjek untuk melakukan serangkaian operasi ditentukan dengan mengevaluasi atribut yang terkait dengan subjek, objek, operasi yang diminta, dan dalam beberapa kasus, atribut lingkungan. ABAC adalah metode penerapan kebijakan kontrol akses yang sangat adaptif dan dapat disesuaikan menggunakan berbagai atribut, sehingga cocok untuk digunakan dalam lingkungan yang terdistribusi atau berubah dengan cepat. Satu-satunya batasan pada kebijakan yang dapat diterapkan dengan ABAC adalah kemampuan yang komputasi dan ketersediaan atribut
yang relevan. Aturan kebijakan ABAC dibuat sebagai fungsi boolean dari atribut subjek, atribut objek, dan atribut lingkungan. Nah, tentunya ABAC juga memiliki kelebihan, di mana yang pertama ada intuitif, yaitu ABAC menyembunyikan rangkaian izin teknis di balik antarmuka yang mudah digunakan. Kemudian yang kedua ada fleksibilitas, yaitu ABAC memungkinkan untuk menetapkan izin akses yang telah terperinci berdasarkan struktur organisasi. Dan yang terakhir, tidak perlu menulis ulang kebijakan, yaitu ABAC memungkinkan untuk menskalakan izin berbasis tag ke karyawan baru dan mengubah struktur sumber daya tanpa menulis ulang kebijakan. Tentunya, di balik keunggulannya, ABAC juga memiliki tantangan. Yang pertama ada kompleksitas kebijakan akses, di mana semakin banyak atribut yang digunakan, tentunya semakin kompleks kebijakan yang perlu dikelola. Hal ini bisa menjadi tantangan dalam merancang dan memelihara kebijakan yang akurat dan konsisten. Kemudian yang kedua, ada skalabilitas. ABAC dapat menghadapi masalah skalabilitas karena jumlah atribut yang terlibat dan kebutuhan untuk mengevaluasi banyak aturan saat pengambilan keputusan akses. Ini bisa mengarah pada beban kinerja yang tinggi pada sistem kontrol akses. Kemudian yang ketiga ada manajemen atribut yang rumit. Pengelolaan atribut seperti pengguna, perangkat, lokasi, waktu, dan lain-lain menjadi lebih sulit seiring pertumbuhan organisasi, terutama jika data atribut tersebar di berbagai sumber atau basis data. Tentunya, dari permasalahan sebelumnya ditemukan solusi. Yang pertama, menggunakan alat manajemen kebijakan yang dapat membantu menyederhanakan pembuatan dan pemeliharaan kebijakan. Pendekatan berbasis template atau aturan dapat mengurangi kerumitan dalam mendefinisikan kebijakan. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan algoritma evaluasi kebijakan dan menggunakan sistem chasing untuk mempercepat proses pengambilan keputusan. Mengimplementasikan pembagian data dan pengelolaan akses secara terdistribusi juga dapat membantu meningkatkan skalabilitas. Kemudian yang terakhir adalah implementasi solusi manajemen identitas yang terintegrasi untuk menyimpan dan mengelola atribut dengan cara yang lebih efisien. Menggunakan direktori terpusat atau basis data yang dapat diakses dengan mudah oleh sistem ABAC. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.